kelihatan dengan jelas terus luar biasa semua makam kuburan itu, ya. Nah, saya langsung pikir, wah inilah mungkin tradisi ya orang Kristen membersihkan makam karena mereka mungkin percaya seperti apa dikatakan oleh kitab suci bahwa Yesus bangkit dari alam maut dan seterusnya, ya. Jadi mengarah ke situ. Dan dengan saya perhatikan sejauh saya tahu kebanyakan itu bukan tradisi orang Agung, justru orang-orang Kristen. Nah, tapi walaupun terakhir ini memang sebenarnya justru memang makam kita memang lebih rapi, lebih bagus, dan tradisi Katolik itu langsung nampak kelihatan timbul. Saya tidak tahu makam-makam itu makam Katolik atau makam Kristen karena kan biasanya kan kelihatan juga ada hanya salib, kemudian ada makam kita ini. Nah, mengapa saya cerita soal ini? Karena setiap perkampungan yang saya lewati, saya lihat itu luar biasa. Kursi makam, lalu kemudian apalagi pas waktu malam Paskah, ya, pulangnya, ya, sebenarnya di kami kan menginapnya di pastoral, enggak menginap di kampung di rumah orang. Pulangnya selesai misa, kalau istilahnya orang penakut, ya, mungkin begitu, pulangnya lewat atau lagi gelap-gelap, tiba-tiba melintas di sekitar perkuburan, wah terang benderang, penuh dengan lilin. Makanya malam Paskah itu mereka nyalakan lilin, luar biasa. Ya. Kalau sepintas ya, saya sempat terkejut, apalagi pas di makamnya yang di Pitungan, kan. Begitu saya turunan, tiba-tiba terang begitu sempat berdiri dulu. Bukan karena takut, tapi saya kaget. Saya tahu di situ kuburan, tapi tidak ada bayangan apa gitu loh, kok tiba-tiba gitu. Nah, saya mau mengatakan apa? Itu berarti luar biasa sampai hari ini orang yakin yang apa yang dikatakan oleh kitab suci dengan harapan selama ini doa-doa untuk saudara-saudara kita sudah meninggal bersama keluarga kita yang sudah dimakamkan di lokasi tertentu itu, sehingga kita ada semacam ziarah, menyekar motor bersihan motor. Nah, itu sesuatu yang ditunjukkan di dunia ini yang nampak dengan jelas, tidak seperti zaman dulu. Kita selesai kemudian sesudah dimakamkan tidak pernah lagi orang datang ke makam. Ya makanya sampai hari terusnya dan orang takut dan seram. Makanya pastor pernah ceritakan di Maloki ketika turne malam Paskah yang membawa guru agama kami tumpang persis di depan makam itu. Padahal kami tidak tahu, saya tidak tahu itu ada makam. Tapi yang saya bonceng ini tahu bahwa di situ ada makam. Ada kita makam itu makam keramat. Karena begitu tumpang dia arut apa? Masih ingat ada cerita? Enggak, kalau itu aku cerita sekarang. Jadi ceritanya bisa malam Paskah pulang kan, lewat jalan kan jalan tanah licin. Waktu selesai misa malam Paskah gerimis, jadi jalanan licin. Kalau hujan mesti mendingan ada sekali. Jadi bersih naik, saya naik trail, bonceng guru agama ini naik kan, naik tanjakan. Begitu naik tanjakan, tiba-tiba karena licin jalan tanah tumbang. Begitu tumbang kan mati motor. Lalu tiba-tiba saya sudah mau dirikan motor karena tumbang aja kan apa-apa. Mau dirikan motor, tiba-tiba mendengar suara teriak, Pastor, gimana pahaku? Tahu nggak dia Pastor baru di mana kaki saya katanya. Rupanya kakinya ketimpa motor. Pas. Pas ada sebentar kemudian, ada kira udah hamil. Saya bersat, rupanya ketimpa motor. Habis itu saya dirikan, kemudian kemas bakasnya pakai ransel segala macam. Tiba-tiba masih dibilang begitu, Pastor, kita ada rencana Manches. Pastor ada bawa korek api sampai merah. Memang marah saya bilang, hintanya marah. Tadi saya baru jalan selaju, tadi saya belum marah. Paha saya.
Bertanya pula ke pastor. Kami lagi bilang, tak ngerokok saya, tapi minta mances ke pastor. Saya pastor minta mances untuk bukan diri Pak. Kadang-kadang di kampung kan, kadang-kadang nggak ada mances kan, mereka sampai bawa itu api, dan pakai kayu api ke gereja. Nah, saya tapi masih sampat jadi kita ngerokok, kan? Kalau bicara diri yang pakai mau misalkan kampung lain, cepat sedikit. Nah, sabar masuk. Naik dia masih ngerokok, pokoknya dah naik. Kalantar masuk sabar. Dia dulu tak betul makan. Tes, dirikan. Lanjutkan dia pergi jalan ke sudut jalan itu langsung dah. Nenek aneh ngaco kami. Saya sudah jengkel betul. Masih yang gitu, kayak gitu. Dan ke atas motor dan oke, maksudnya dan kembali. Nah, saya pun cerita loh, coba-coba akhirnya dia letakkan rokok itu, dan terus pergi. Saya sampai saya bilang, bijak besar. Saya pulang dulu, dia namanya keangkutan. Sampai ke gedung begitu buka gedung minat itu, dia langsung tutup pintu dikunci jalan. Oh masuk, kita menawan aku senang. Tapi kona subur yang paling teramat ditakuti kan. Situlah kuburan yang paling ditakuti katanya. Kita tumbang tadi jangan yang ada penunggunya sih. Aduh, masih sempat dia berpikir seperti itu kan. Nah, itulah makanya saya bilang itulah satu situasi yang berbeda sekali, tetapi sebenarnya kita memahami sesuatu secara iman, ya. Dan kebetulan juga hari Rabu itu puncak, hari Rabu kemarin tanggal 5 puncak sembahyang kubur bagi orang Kristen dalam tradisi. Dan mereka sembahyang kubur yang di bulan sesudah Imlek itu disebut dengan bahasa Teochew di sini dibilang cengkeng, ya. Bahasa kayaknya sebenarnya Xiangxiu, kalau bahasa Mandarinnya Qingming. Arti dari cengkeng itu sebenarnya bukan sembahyang kubur, tidak. Arti cengkeng itu sebenarnya itu pembersihan makam dibersihkan, ya. Kalau sudah dibersihkan, disitulah keluarga boleh berdoa dan lain segala macam. Nah, karena itu ketika mereka melanjutkan tradisi ini pembersihan makam, nah kita kan pasca pembersihan makam. Ketika mereka melanjutkan tradisi pembersihan makam itu mereka berdoa di situ, dan tradisi awal berdoa di situ sebenarnya hanya dengan hio, dengan segala teh, segala kopi, segala arak, nggak ada yang lain. Tapi ketika sembahyang selesai, ya. Mereka, ini kan namanya cengkeng itu juga semacam reuni keluarga. Jadi semua keluarga kumpul datang untuk berdoa di makam leluhur. Jadi sembahyang leluhur itulah mereka karena kumpul datang dari mana-mana, sehingga karena mereka harus perginya pagi-pagi sebelum matahari terbit. Begitu sampai selesai sembahyang matahari terbit, lalu mereka mulai siap-siap sarapan, minum sampai sebentar di makam itu kan sambil menunggu selesai hionya, selesai makan. Namun ketika mereka sedang makan, salah satu tertua dari antara mereka bisa bilang begini, kita ini kurang sopan dengan leluhur kita. Masa kita makan di depan makam mereka, lalu mereka tidak kita kasih makan. Nah, dari situlah mulai ada yang berani untuk mencetuskan ide. Jadi setiap kali sembahyang kubur, mulailah bawa bawa segala makanan, ayam, babi, samsam, pokoknya lengkap lah. Kepala babi, ini ada kata ini, masalah kata apa ini.
sebenarnya maksudnya hanya untuk mengungkapkan keakraban kedekatan. Nah, makanya saya tidak heran melihat ada beberapa kali, terutama di paroki ini lah ya, beberapa yang pas malam ini, sore meninggal, malamnya kebetulan saya di misa. Saya datang, saya lihat biasanya beberapa yang lain terus suka senggol-senggol kan masuk itu buktinya mereka mengucapkan cinta kepada yang meninggal. Biarlah malam terakhir dipersembahkan dia bukan hanya sebagai simbol saja, bukan apa-apa, bukan bilang hantunya Amos tidak boleh datang makan. Bahasa ya bahasa pekan itu bukan itu, tetapi hanya sebagai ungkapan saja. Nah, saya juga kalau nggak salah waktu Ibu Natasha malam sebelum dan Pak salah di sini ya kita bersuara. Itu kan hanya satu bukti, apalagi kita punya budaya, kita punya latar belakang sopan santun bagaimana menghargai sesuatu yang patut kita lakukan. Ya, oke, baik. Nah, kita kembali kepada perayaan kita malam ini. Sengaja mulai daripada semacam beberapa gejala umum yang nampak di dalam kehidupan umat beriman terkait dengan juga budaya setempat. Makanya saya sebenarnya jujur saya senang melihat kalau terakhir ini makam rajin sering dikunjungi dan dibersihkan. Satu, kedua, itu saya melihat bahwa disitulah benar-benar kita mengungkapkan iman kita. Kita yakin apa yang kita doakan selama ini bukan sesuatu yang sia-sia. Nah, cuma memang kadang-kadang ada beberapa sebagian umat sedikit agak bingung dan ragu, sehingga ada yang seringkali pernah bertanya, karena saya sering misa arwah, dan saya selalu menerangkan tradisi gereja Katolik terkait dengan misa arwah, satu rangkaian yang terdiri dari 7 kali itu kita sudah dengar berulang kali. Nah, antara lain kan disebutkan malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, 40, 100, 1 tahun, dan 1000 hari, ya, atau 3 tahun. Tapi kan ada umat yang begitu kritisnya, jadi sampai bingung ketika orang tuanya atau siapanya 2 tahun. Jadi, maksud bagaimana yang 2 tahun? Termasuk lama-lama ini. Saya bilang sebenarnya ritus baik mulai dari sesudah peringatan 1 tahun ya sampai seterusnya itu adalah ritus dengan siklus yang berulang kembali ya, di tanggal dan bulan yang sama ketika beliau meninggalkan kita. Jadi siklus itu setiap tahun berulang kembali. Jadi termasuklah yang 2 tahun. Jangan memaksakan paham tentang satu rangkaian yang 1 tahun lalu kemudian 1000 hari atau 3 tahun. Loh, kalau itu kenapa 2 tahun dilewatkan? Tidak. Tapi yang jelas kita harus paham bahwa satu rangkaian itu terdiri dari ini bagian-bagiannya. Tetapi ketika ritus yang sama terulang, berarti kita berdoa untuk ritus yang sama diulangi lagi, bahwa kita mengenang di tanggal itu, di bulan itu beliau meninggalkan kita, dan kita terus mendoakan. Dan sekiranya, ini keyakinan saya, sekiranya mereka yang kita doakan sudah di surga, adalah tugas mereka sebagai gereja mulia mendoakan kita yang masih berjuang berziarah di dunia. Itu kurang lebih makna dan arti dari peringatan setiap tahun. Sehingga nanti sesudah 1 rangkaian ini selesai, jadi setiap tahunnya boleh dikatakan kita diundang kembali untuk terus mendoakan. Jadi siklus yang kembali itu sampai kapan? Sampai kapan? Bukan hanya sampai kapan, tapi memang sampai kapan pun terus kita doakan. Ketika siklus itu karena ketika malam Paskah, baru 2 hari lalu kita merayakan malam Paskah. Ketika memberkata lilin Paskah ada dikatakan di situ Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi tidak ada titik akhir, ya, tidak ada titik pada satu lingkaran, satu siklus. Jadi akan terus menerus terulang kembali. Ada alfa dan omega itu dalam kitab Wahyu. Itulah kurang lebih Bapak Ibu Saudara kasih makna yang patut yang Pastor terangkan kepada kita supaya kita juga
sekarang mari kita lanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa tapi sebelumnya kali masuk pasca kita terlebih dahulu mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa. Allah selalu, saudara kasih, Allah selalu memperhatikan umatnya dan memberikan keselamatan kekal bagi yang percaya dan mengimaninya dengan setia. Dengarkanlah doa permohonan ini. Ya Allah, Engkau menyelenggarakan, Engkau memberi serta menciptakan manusia, semua baik adanya. Kami